Tes, tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini masih dengan kalkulus 2 ya, mata kuliah kalkulus 2 untuk kode mata kuliah mata 4111. Nah, untuk modul kelima, untuk remindernya, tolong diingatkan lagi di kolom komentar kalau misalkan saya lupa. Karena di modul 5 untuk nomor terakhir kayaknya mungkin saya ada salah merubah, jadi emang nggak dapat bentuk daripada si soalnya itu. Cuman yang pasti jawabannya udah sesuai ya, cuman beda bentuk aja. Itulah matematika kalau dalam bentuk PG itu menyulitkannya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke modul ke-6, dan di tes formatif pertama ini terkait dengan salah satu aplikasi dari integral, yang dimana integral ini bisa digunakan untuk menghitung luas daerah ataupun volume benda putar yang dibuat dari beberapa grafik. Ya, bisa satu aja boleh, bisa dua dan segala macamnya. Nah, sekarang sebenarnya yang fokus utamanya adalah basic dari utamanya ini adalah gambar. Nah, karena untuk rumus luas itu nggak perlu ribet-ribet kok terkait dengan ini. Intinya integral dengan batas atas B, batas bawahnya A, dari apa? Dari fungsi atas atas kurang bawah. Atas sama bawahnya ini adalah fungsinya. Jadi rumusnya tuh sebenarnya begini doang. Nah, cuman masalahnya adalah kalau nggak tahu gambarnya, ya nggak ada gunanya, gitu loh. Karena fokus utama ini adalah gambar, karena jangan sampai ketika kalian menghitung ini, ternyata posisinya salah, terus batasnya juga salah, gitu loh, ya. So, untuk nomor 1, terkait dengan gambarnya ini, kalau misalnya kalian tahu gambar kalau emang misalnya nggak mau ribet dulu, kita yang penting tahu dulu, ya udah kita bisa pakai aplikasi. Nah, tapi kalau misalnya emang kita kudu tahu kira-kira ini gambarnya kayak gimana, ya sebenarnya untuk y sama dengan x kuadrat itu udah jelas banget bahwasannya apa? Ini adalah ibu daripada fungsi kuadrat sendiri, yang dimana gambarnya tuh seperti ini gambarnya, kurang lebih. Ya kurang lebihnya seperti ini. Kita bisa gambar sketsa aja, cukup. Ya sama dengan x kuadrat. Nah, cuman kalau emang misalnya kita butuh spesifik banget, ya itu lebih bagus. Nah, kemudian terkait dengan y sama dengan 8 kurang x kuadrat ini, kan basicnya ada y sama dengan min x kuadrat tambah 8. Artinya berarti awalnya tuh ini min x kuadrat baru ditambahin 8. Yang awalnya fungsi kuadratnya seperti ini naik 8 satuan. Tuh ya. Jadi kurang lebih gambarnya begini. Ya, kurang lebih gambarnya dia pasti naik. Nah, di sini 8 dia masuknya. Nah, cuman kalau misalnya ini kalau misalnya kita gambar seperti ini. Nah, cuman masalahnya adalah kalau misalnya kita nggak bisa presisi, ya kita harus bikin ini dengan sifat-sifatnya. Contoh misalnya y sama dengan x kuadrat. Kalau y sama dengan x kuadrat pasti begini. Ya, cuman mungkin nggak pas aja tuh. Nah, cuman kalau untuk yang y sama dengan 8 dikurangkan dengan x kuadrat. Nah, ketika x-nya 0 nggak ada masalah ya. Karena ketika x-nya 0, maka y-nya sama dengan 8. Nah, cuman ketika y-nya 0, maka apa yang terjadi? Ya, berarti 8 kurang x kuadrat sama dengan 0. Berarti x kuadrat itu sama dengan 8. Berarti x-nya adalah plus minus akar kuadrat daripada 8. Yang artinya berarti x-nya sama dengan plus minus 2 akar 2. Atau ini nilainya kurang lebih hampir mendekati 9 ya. Mendekati 3 lah. Jadi 1, 2, 3, yang dimana nanti ini 3 ketemunya di sini 9 gitu ya. Nah, jadinya kurang lebih di sini nih. 1, 2, 3. Nah, makanya di sini kalau gambarnya nggak presisi, ini harus gambarnya presisi juga ya. Jadi seperti ini. Nah, ini di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah,
Set, gambarnya seperti ini. Oh, ternyata emang gambarnya ini gambarnya bertemunya di atas. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi mungkin kita cross check dengan menggunakan aplikasi ya. Nanti saya tampilkan aja gambarnya langsung. Ini 8 kurang X kuadrat. Nah, berarti yang dimaksud si soal ini yang mana sih? Luas daerah yang dimaksud? Ya, soal daerah yang dimaksud itu adalah yang ini nih. Set. Nah, ini. Nah, masalahnya adalah kita nggak tahu ini batasnya berapa. Karena ini dalam bentuk fungsinya dalam bentuk X, berarti emang kita harus nyari X nih. Nah, kalau berdasarkan gambar, ini harusnya ini 2 sama min 2. Nah, so that's why kenapa kalau kita gambar bisa lebih presisi lagi, kita nggak perlu ribet-ribet nyari nih titik potongnya berapa sih. Nah, gitu. Ya udah, namanya cari titik potong itu kan berarti fungsi 1 sama dengan fungsi 2. Y1 sama dengan Y2. Y1-nya adalah X kuadrat sama dengan min X kuadrat ditambah dengan 8. Berarti X kuadrat tambah X kuadrat sama dengan 8. Berarti 2X kuadrat sama dengan 8. Sama-sama kita bagi 2. Jadi X kuadratnya sama dengan 4. Berarti X-nya sama dengan plus minus akar 4. Berarti X-nya sama dengan plus minus 2. Oh, ternyata benar nih. Nah, ini benar. Ini 2. Kemudian di sini adalah min 2. Ya udah, berarti luas daerahnya atau luas areanya adalah integral dengan batas atasnya adalah 2, batas bawahnya min 2. Nah, ini yang atas yang biru, dari yang warna biru muda nih, daerah yang warna biru muda, yang bagian atas yang bagian atas yang mana? Yang biru tua atau yang hijau? Nah, biru tua nih atasnya. Ya udah, berarti mungkin ini kita kasih 1, ini 2 gitu ya. Berarti Y2 dikurangkan dengan Y1 dx ya berarti. Ya udah, integral dengan batas bawah min 2, batas atas 2 dari apa nih? Dari 8 kurang X kuadrat dikurang dengan yang namanya X kuadrat dx. Berarti ini sama aja kayak integral batas bawah min 2 sama 2 dari apa? 8 kurang 2X kuadrat dx. Ya udah, langsung. Berarti ini jadinya adalah 8X dikurang dengan 2/3 X pangkat 3 dengan batas atasnya. Ini 2 ya. Dengan batas atas 2, batas bawahnya min 2. Ya udah, langsung berarti 8 kali 2 dikurangkan dengan 2/3 kali dengan 2 pangkat 3. Dikurang dengan yang namanya 8 kali min 2 dikurang dengan 2/3 kali min 2 pangkat 2. Nah, ya udah. Lanjut hitungannya mungkin ke sini aja ya. Nah, berarti luasnya sama dengan 8 kali 2 ini 16 dikurang sama ini berapa nih? 2/3 kali 8. 16/3 ya. 16/3 dikurang dengan yang namanya min 16. Ini jadinya berarti min 2/3 dikali min 8. Jadinya adalah plus 16/3. Oke, berarti luasnya sama dengan, nah ini kan jadinya 16 dikurang dengan 16/3 atau langsung aja ya. Ini kan berarti 16 kurang 16/3 tambah dengan 16 kurang 16/3. Berarti luasnya sama dengan bawahnya ini per 3. 48 kurang 16 tambah 48 kurang 16. Berapa dah tuh, ya kan? Ini aja 32 ya. 32 tambah 32 adalah 64/3. Jawabannya adalah 64/3 satuan luas. Ya, so jawaban soal nomor 1 adalah yang B. Nah, untuk gambarnya, nah ini mungkin biar sekaligus sebagai referensi aja. Kalian bisa menggambarnya ini dengan aplikasi GeoGebra yang sebenarnya bisa kalian install di ini Android ya, di Play Store ada. Kalau di iOS saya kurang tahu. Tapi coba aja kalian cari GeoGebra, atau kalian bisa akses lewat websitenya aja, atau bisa googling GeoGebra gitu. Nah, jadi nanti gambarnya mirip ya. Gambarnya sama ya, sama yang saya gambar. Wait dulu, mana gambar saya? Oke. Nah,
Jadi kalau kalian lihat gambarnya itu kan kurang lebih seperti ini ya. Kok. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini ya, sesuai ya. Nah, gini aja deh. Nah, jadi untuk yang biru, yang G ini, yang biru tua, yang biru ini mewakili sebagai Y sama dengan 8 kurang X kuadrat. Dan berpotongan kalau kalian mungkin lebih detail lagi nih. Nah, hampir mendekati 3 kan. Nah, hampir mendekati 3. Dan untuk di sini paling mentoknya dia 8. Dimana ini membuatnya bisa menggunakan dengan titik potong terlebih dahulu. Atau mungkin saya tulis beberapa rumus ya. Nah, cuman ini dulu ya. Nah, kalau yang hijau, yang Y sama dengan X kuadrat. Nah, kalau bagus, gambarnya ketahuan tuh. So that's why kenapa lebih disarankan gambarnya kalau mau pernah gambarnya rapi sekalian. To make sure biar sebenarnya sih nggak ada masalah. Kalau kita mau bikin gambar sketsanya aja, nanti untuk yang 2 sama min 2 ini bisa kita cari dengan menggunakan cara yang di sini nih. Nah, ya jadi ini nih untuk mencari titik potong 2 kurva ya. Tipot 2 kurva. Mau kurva apa kek gitu ya, mau kurvanya mau berupa garis lurus atau kuadrat, itu intinya kalau namanya tipot ya berarti nilai Y sama X-nya itu pasti sama. Nah, untuk kalau gambar apa namanya, gambar fungsi kuadrat ya. Yang pertama adalah tipot sumbu X, tipot sumbu Y. Nah, seperti itu ya, tipot sumbu X sama tipot sumbu Y. Yang dimana tipot sumbu X ini ketika Y-nya sama dengan 0. Dan kalau untuk yang Y-nya ini adalah X-nya sama dengan 0. Nah, kalau ini kan berarti ini X sama dengan ketika X-nya 0, Y-nya 8. Ini adalah tipot sumbu Y. Nah, jadi tipot sumbu Y berarti X-nya 0, Y-nya 8. Berarti kalian gambar di titik di koordinatnya 0,8. Kalau ini tipot sumbu X yang dimana Y-nya 0, berarti plus 2 akar 2, 0 ya, X-nya 2 akar 2, Y-nya 0, sama min 2 akar 2, dan Y-nya sama dengan 0. Nah, nanti kalian plot nih titik-titik yang di sini nih, ke sini, ke sini sama ke sini. Ya. Tapi kalau misalnya emang kurang, kalian bisa pakai rumus yang bisa pakai yang namanya titik puncak. Titik puncak. Kalau misalnya kurang nih informasinya. Misalnya nih ternyata ini kan pas banget nih ya. Mungkin ini pas banget karena ini simetris juga kan. Ini ke sini 2 akar 2, ini ke sini 2 akar 2. Karena simetris otomatis ini pasti titik puncak. Nah, tapi kalau misalnya gambarnya ternyata kan bisa aja gambarnya begini. Set. Kan begini. Titik puncaknya itu nggak pas di tengah-tengah seperti ini. Nah, jadi untuk mencari titik puncak untuk XP-nya adalah min B per 2A. Nah, untuk YP-nya ya berarti masukin aja XP-nya ke fungsi kuadratnya ya. Oke, jadi kalau min B per 2A nih langsung dimasukin. Berarti untuk yang biru tua ini berarti ya tinggal masukin aja min B-nya 0 ya, karena di sini kita punya informasi A-nya min 1, B-nya 0, C-nya yang 8. Nah, min 0 per 2 kali min 1 ya hasilnya 0. Ketika kita masukin di sini 0, jadinya berarti 8 kurang 0 kuadrat. Nah, hasilnya adalah 8. Ya udah, berarti titik puncaknya 0,8 seperti itu ya. Oke, jadi kalau emang mau gambar di sini gambarnya emang benar-benar harus bagus. Kalau emang mau sekalian gambar gitu. Cuman kalau misalnya emang mau sketsa aja dan mau misalnya mau cari tipot kurvanya dengan menggunakan seperti ini ya dipersilakan ya. Bebas kok, nggak ada aturan pastinya. Nah, oke, so kita lanjut ke soal nomor 2. Oke. Untuk nomor 2 terkait dengan gambar Y sama dengan ini Y kuadrat sama dengan X kurang 1 sama X sama dengan 3. Wait, ntar dulu bentar. Kalau Y kuadrat sama dengan ini, oke, berarti ini Y-nya sama dengan akar kuadrat daripada X kurang 1. Dan ini versinya plus minus ya, jangan lupa.
Nah, karena kan di sini kita maunya butuhnya adalah kalau kita gambar nih, kalau kita gambar, kenapa nggak kita bikin X sama dengan? Nah, kalau kita bikin X sama dengan, apa namanya? Coba kita cek dulu, ya kita coba cek dulu. X sama dengan 3 itu gambarnya gimana sih? Nah, X sama dengan 3 itu gambarnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah X sama dengan 3. Oke, saya set X sama dengan 3. Oke. Nah, ini kan udah jelas banget batasnya kiri sama kanan. Nah, dimana untuk terkait dengan ini kan juga bisa ya kalau kita bikin X sama dengan Y kuadrat tambah 1. Nah, artinya apa? Kalau biasanya gambarnya untuk Y sama dengan X kuadrat itu begini, dia jadinya modelnya begini, ya. Ya udah, kita cari tipotnya aja. Tipot sumbu X, ya tipot sumbu X. Ini sama ini nih pasti sama kok gambarnya ya. Mau pakai yang ini atau mau pakai yang ini tuh pasti sama. Tipot sumbu X berarti ketika Y-nya sama dengan 0, berarti X sama dengan 0 kuadrat tambah 1, berarti X sama dengan 1. So, kita punya informasi di sini adalah 1,0. Nah, tipot sumbu Y, berarti X sama dengan 0. Berarti Y sama X 0, Y kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Berarti Y-nya sama dengan plus minus akar 1. Y kuadrat sama dengan min 1, dan Y di sini otomatis tidak ada. Yang artinya berarti ini tidak berpotongan sama sumbu Y sama sekali, ya. Karena Y-nya nggak ada. Nah, ya udah berarti kita cari coba tambahan lagi. Nah, katanya kan ketika apa namanya? X-nya 1, Y-nya 0. Oke, berarti di sini nih gambarnya nih. Gambarnya di sini. Kemudian untuk titik puncak. Nah, titik puncaknya ini ya kita bisa pakai rumus yang XP sama kalau misalnya ini dibalik, yang kalau misalnya Y sama dengan AX kuadrat ini XP, YP, kalau ini dibalik berarti kalau di sini kan XP-nya min B per 2A. Nah, kalau di sini berarti dibalik. Berarti YP-nya yang min B per 2A. Min B per 2A. Berarti di sini kita punya informasi A-nya 1, B-nya 0, C-nya 1. Oke, berarti min 0 per 2 kali 1 jawabannya adalah 0. Berarti XP-nya sama dengan, ya tinggal kita masukin aja ke sini. Berarti 0 kuadrat tambah 1, berarti sama dengan 1. Oke, berarti ini adalah titik puncaknya. Nah, kira-kira bakal ke kanan atau ke kiri? Nah, itu kan yang kita nggak tahu. Nah, jadi kalau gambar fungsi kuadrat, kalau misalnya begini kan ketika A-nya lebih besar daripada 0. Kalau begini A-nya lebih kecil daripada 0. Nah, berarti kalau misalnya ke kiri sama ke kanan ya berarti pengaruh juga. Kalau ke kanan ini biasanya harusnya A-nya lebih besar 0. Kalau dia lebih kecil 0, dia bakal ke versi yang negatif. Harusnya seperti itu. Cuman to make sure, coba saya dicek dulu dengan GeoGebra. Terus habis itu X sama Y kuadrat sama dengan X kurang 1. Oke. Ya, gambarnya benar ke kanan ya. Oke. Jadi gambarnya ini adalah ke kanan. Jadi gambarnya ini ke kanan karena apa? A-nya lebih besar daripada 0 ya. A-nya ini lebih besar daripada 0. Jadi ini adalah fungsi di mana apa? Ya, set. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, cuman berarti masalahnya apa? Kita cuman belum tahu apa. Nah, ininya berapa? Nah, kalau gambarnya nggak rinci ya kita nggak tahu ya. Nah, sekarang coba kita cek terlebih dahulu. Cuman yang pasti ini X-nya sama dengan 3, dan untuk yang ini berarti X sama dengan Y kuadrat kurang 1. Tambah 1 ya. Oke. Ya udah, berarti ketika mencari titik potongnya di sini ya, di bagian sini yang bagian biru tua, ya berarti ya 1 nggak mungkin dong kita bikin Y sama dengan, ya udah X1 sama dengan X2. Yang ini 1, yang ini 2.
Berarti Y kuadrat tambah 1 sama dengan 3. Berarti Y-nya kuadrat sama dengan 2. Karena kita kurang 1. Berarti Y-nya sama dengan plus minus akar 2. Ya udah, berarti ini adalah yang akar 2, ini adalah min akar 2. Ya udah, tinggal kita cari luas areanya gimana. Ya. Nah, luas areanya kalau bentukannya begini gimana? Nah, kalau misalnya gitu ya, kalau misalnya ini atas kurang bawah, karena biasanya pasti yang atas lebih ya pasti lebih positif. Ya berarti juga kita lakukan hal yang sama, kanan kurang kiri, seperti itu, ya. So berarti luas areanya sama dengan integral dari batas atasnya langsung akar 2 per batas bawahnya adalah akar 2 min akar 2 dari kanan kurang kiri. Nah, di bagian yang dimaksudkan bagian daerah yang ini nih, ya kan? Nah, jadi kanan kurang kiri. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena gini, daerah yang ada di sebelah kanan, gitu ya, daerah yang ada di sebelah kanan kan, jadi gini, kenapa kok dia bisa positif? Karena gini, simpelnya. Kalau misalnya saya punya daerah, atau saya punya kurva seperti ini, kemudian saya seperti ini, misalnya luas daerah yang kayak gini gimana? Ini positif. Kemudian kalau misalnya saya punya sesuatu yang gambarnya begini dan saya hitung begini, ini negatif. So berarti kenapa kok jadinya atas kurang bawah? Ya karena atas, yang di atas sumbu itu adalah positif, yang di bawah ini kalau terhitung dari intinya kalau dari bawah ke atas begini dia negatif. Begitu juga sama kayak ini di sebelah kanan atau kiri. Kalau misalnya kita punya sebelah misalnya ini kayak gini. Nah, ini apa daerahnya? Ya positif. Ya karena positif. Karena ada di X positif. Kalau misalnya gambarnya begini, misalnya, set, terus daerah sini, ya ini negatif. Makanya di sini atas kurang bawah, kanan kurang kiri. Nah, gitu ya. Jadi sesuai dengan koordinat kartesius aja. Nah, yang positif positif, yang lebih di atas berarti lebih positif gitu. Ya udah, berarti apa? Ya, yang di kanan itu 3 dikurangkan dengan yang namanya 3 dikurangkan dengan yang namanya Y kuadrat kurang tambah 1. Nah, dy, ya jangan lupa bukan dx lagi, karena ini kita punya dalam bentuk Y. Berarti integral batas atas 2, batas bawahnya min 2, dari apa? Min Y kuadrat ditambah dengan 2, dy. Ya udah langsung, berarti min 1/3 Y pangkat 3 tambah 2Y, dengan batas atas akar 2, batas bawahnya min akar 2. Ya udah masukin. Min 1/3 kali akar 2 pangkat 3. Nah, tambah dengan 2 kali akar 2. Nah, terus dikurangkan dengan yang namanya min 1/3 kali min 2. Min akar 2 pangkat 3. Ditambah dengan 2 kali min akar 2. Ya udah, berarti jadinya jawabannya berapa? Ya, akar 8. Ya kan? Akar 8 ini jadinya min akar 8/3. Kita tulis dulu aja. Min akar 8/3 tambah dengan 2 akar 2 ditambah ini kan minus kali minus plus, terus di sini minus lagi. Oke, minus. Minus daripada apa? Akar 8/3. Ini jadinya dia plus 2 akar 2. Nah, ya udah, berarti ini bawahnya per 3. Akar 8 ya, akar 8 ini nilainya sama dengan 2 akar 2. Ya. Jadi di sini berarti min 2 akar 2 tambah, ini kali 3 ya, jadinya 6 akar 2 kurang 2 akar 2 tambah 6 akar 2. Nah, berapa dah tuh? Nah, ya kan? 4 tambah 4, 8. Jadinya 8 akar 2. Sorry, ini bawahnya per 3 ya, kok bisa per 10? Berarti ini 3 nih. Nah, atasnya tadi berapa? 8 akar 2. Ya udah, jawabannya berarti 8 akar 2/3 satuan luas. Maka jawaban dari soal nomor 2 adalah yang A. Seperti itu ya. Nah, kalau mau tahu lebih rincinya, nah gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Yang
merah itu yang X sama dengan 3 yang biru muda. Kalau yang ini yang orange ini adalah yang bagian yang abu-abu yang fungsinya adalah X sama dengan Y kuadrat ditambahkan dengan 1 ya. Oke. Nah, cuman di sini ternyata kalau gambarnya bagus, tapi walaupun emang angkanya jelek pas ketika berpotongan seperti ini, ya emang mau nggak mau kita harus mencari dia secara manual. Kalau tadi nomor 1 kan bagus tuh angkanya, berpotongan pas banget di 2 gitu loh, nggak 2 koma. Nah, kalau ini kan plus minus akar 2 ini atau akar 2 kan 1 koma nih, ya kan? 1,4 lah. Cuman masalahnya adalah apakah kita tahu dia pasti bakal plus minus 1,4? Ternyata kalau misalnya 1,5, 1,6 kan kita nggak tahu. Nah, so that's why untuk memastikan lagi gambarnya dan titik potongnya, kalian bisa cross check lagi ke bagian sini yang terkait dengan titik potong 2 kurva. Ingat, titik potong 2 kurva itu nggak harus nggak harus Y sama dengan Y1 sama dengan Y2. Boleh X1 sama dengan X2, tinggal cari mana yang lebih gampang dilakukan. Contohnya saya punya Y sama dengan X kuadrat tambah 5 sama Y sama dengan X kurang 1. Kalau kita bikin X1 sama dengan X2, masalahnya ini ada fungsi kuadrat. Berarti kalau misalnya kalian mau ngerjain ya harus bikin begini dulu. X kuadrat sama dengan Y kurang 5, jadinya X-nya sama dengan begini baru. Nah, tapi karena di sini udah dikasih tahu bahwa Y sama dengan, ya udah. Ini Y1, ini Y2. Ya udah, ikutin aja Y1 sama dengan Y2. Ya, sesuaikan dengan soalnya. Oke. So, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, kita hapus dulu nomor 1 dan nomor 2. Jadi intinya gitu, untuk luas daerah sebenarnya simpel dari integral batas atas sama batas bawahnya dari selisih kurva. Kenapa nggak saya bikin cuman kurva doang? Karena takutnya mungkin kalau kurvanya cuma 1. Kalau kurvanya lebih daripada 1 itu ya gitu. Kalau misalnya bentuknya vertikal berarti atas kurang bawah. Kalau horizontal begini dia kanan kurang kiri. Nah, seperti itu ya. Oke, so untuk nomor 3, luas daerah yang dibatasi oleh kurva ini X sama dengan ini dan X sama dengan 2Y itu sama dengan berapa? Yaudah, berarti kita harus gambar dulu. Nah, gambar lagi. Kenapa harus gambar? Karena to make sure kita nggak salah tangkep. Nah, gitu loh. Jadi karena kadang yang bikin masalah di bagian luas ini adalah terkait dengan yang mungkin nanti akan ada batasnya tersendiri atau bagaimana gitu loh. Jadi kalau misalnya kita bikin template pada umumnya dengan versi yang simple, ketika dinaikin nanti bingung. Loh kok ini soalnya beda. Nah, jadi intinya pengerjaan dari luas daerah untuk mengenang dengan integral seperti ini ya wajib gambar, intinya gitu ya. Oke, so kita gambar dulu Oke, untuk X sama dengan 2Y. Nah, oke, kita gambar yang simpel dulu aja. X sama dengan 2Y berarti ketika X-nya 0, berarti Y-nya pasti 0, ya kan? Kemudian ketika ini udah pasti X-nya 0, Y-nya 0, berarti kita mau nggak mau butuh satu bantuan. Yaitu adalah ketika Y-nya sama dengan 1 misalnya. Nah, misal aja, berarti X-nya sama dengan 2. Karena kan 2 kali 1. Ya udah, 0,0 di sini, X-nya 2, Y-nya 1. Nah, seperti ini, ya. Nah, so gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian untuk X sama dengan ini, X sama dengan 8 dikurangkan dengan Y kuadrat. Nah, ini kan berarti basicnya daripada min Y kuadrat. Min Y kuadrat itu begini gambarnya. Tapi ditambah 8. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai sini mentok. Nah, ini 1, 2. Ya, ini sama kayak yang sama gambarnya kayak yang Y sama dengan X kuadrat tambah 8. Min X kuadrat tambah 8. Yang pertama kita gambar set min X kuadrat dulu. Terus naik 8. Yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan ya kiri sama kanannya ini hampir mendekati 3 ya kalau nggak salah tuh.
karena plus minus 2 akar 2. Oke, kita anggap aja deh gambarnya mendekati 3 seperti ini. Nah, ya udah. Berarti set. Nah, oke. Jadi gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, berarti ini gambarnya kurang dapat lagi nih, set. Nah, jadi ini mungkin kita panjangin aja ya. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, jadi daerah mana sih yang dimaksud? Ya, daerah yang dimaksud yang ini. So, berarti ya kita butuh sama ini, sama bagian sininya nih. Nah, cuman mungkin kalau untuk make sure aja dulu ya gambarnya. Atau make sure gambarnya nggak salah. X sama dengan min Y kuadrat ditambahkan dengan 8. And then X sama dengan 2Y. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini gambarnya. Oke, wait dulu. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini. Kalau kalian lihat ya. Ya, benar ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan ini yang daerah sini yang dimaksud. Yang abu-abu nih yang warna biru muda. Yang ungu di sini adalah yang gambar daripada yang orange. Oke. Nah, jadi di sini X sama dengan min Y kuadrat tambah 8. Untuk yang biru adalah X sama dengan 2Y. Nah, ya udah, berarti kalau misalnya untuk yang yang biru, yang orange, kalau misalnya kita bikin X sama dengan Y sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 8. Nah, ketika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan gimana? Ya udah, berarti akan ketika X-nya 0, berarti ini langsung kita terus hitung aja ya. 0 sama dengan 8 kurang Y kuadrat, berarti Y kuadrat sama dengan 8. Y-nya sama dengan plus minus akar 8, berarti Y-nya sama dengan plus minus akar 2. Jadi Y-nya ini adalah plus minus akar 2 akar 2 ya. Ini sorry, ini bukan akar 2 doang. 2 akar 2. Ya udah, berarti ini 2 akar 2, ini min 2 akar 2, ini adalah 8. Oke, ya udah. Tinggal kita cari nih titik potongnya. Karena ini udah X sama dengan, ya udah jangan diribetin bikin Y sama dengan. Nah, X1 sama dengan X2. Ini X1-nya, ini X2-nya. Jadi 1 sama 2 sebenarnya mah bebas. Cuman karena berhubung yang disebutin yang pertama yang ini, saya bikin dia X1. Nah, 8 kurang Y kuadrat sama dengan 2Y. Berarti, biar enak ya, ininya positif. Y kuadrat tambah 2Y kurang 8 sama dengan 0. Berarti Y minus berapa nih? Berapa kali berapa hasilnya min 8 kalau ditambahin hasilnya plus 2? Ya, min 2 sama plus 4. Ya, berarti di sini kita punya informasi. Berarti Y kurang 2 sama dengan 0. Berarti Y-nya sama dengan 2. Y tambah 4 sama dengan 0. Berarti Y-nya sama dengan minus 4. Ya. Oke, berarti di sini ini di bagian sininya ini adalah minus 4. Nah, ini kan agak jauh ya. Nah, minus 4. Kemudian di sini di atasnya adalah 2. Oke. Ya udah, berarti tinggal kita integralkan saja. Ya, kita langsung lanjutkan dengan penghitungan integral. Yang dimana berarti luas area atau luas daerahnya sama dengan integral batas atasnya adalah 2, batas bawahnya minus 4. Dari apa? Kanan kurang kiri. Nah, kanannya apa? Yang orange. Nah, berarti apa? 8 kurang Y kuadrat dikurang dengan yang namanya yang kiri, yaitu adalah 2Y. Nah, DY. Berarti integral batas bawahnya min 4, batas atasnya 2, daripada min Y kuadrat dikurangkan dengan 2Y ditambahkan dengan 8 DY. Ya udah, langsung berarti min 1/3 Y pangkat 3 dikurang dengan Y kuadrat tambah dengan 8Y dengan batas atasnya adalah 2, batas bawahnya min 4. Berarti min 1/3 kali 2 pangkat 3 dikurang dengan 2 pangkat 2 tambah 8 kali 2 dikurangkan dengan yang namanya min 1/3 kali dengan min 4 pangkat 3 dikurang dengan min 4 pangkat 2 ditambah dengan 8 kali min 4. Nah, ya udah.
Berarti ini kita hitung berapa ini? Min 8/3. Terus ini min 4 ditambah dengan 16 dikurang dengan yang namanya berapa nih? Ya, ini aslinya adalah berarti 64 ya. Minus berarti plus 64/3 dikurang dengan 16 dikurangkan dengan 32. Ya udah, berarti ini min 8/3 dikurang 4 tambah 16 kurang 64/3 ditambah dengan 16 ditambah dengan 32. Ya udah, berarti bawahnya ini kita bikin per 3 nih. Nah ya. Nah cuman sebenarnya kalau sadar sebenarnya ada yang menarik. Kenapa? Karena ini sama ini kalau dihitung ya, minus 8/3 dikurang dengan 64/3 ini kan jawabannya adalah min 72/3. Yang hasilnya sebenarnya adalah minus 24. Nah, jadi langsung aja. Minus 24 ini kalau dihitungnya adalah tambah 12, ini tambah 48. Nah, ya kan? Cuma tinggal hitung aja. 48 kurang 24 kan 24 tambah 12 36. Jadi ini jawabannya adalah 36 satuan luas. Ya, so jawaban nomor 3 adalah yang D. Ya, seperti itu. Nah, oke, so ya, nomor 3-nya kita hapus ya. Nah, jadi sebenarnya gini. Tidak serta-merta untuk menghitung ini itu harus kita beginiin terus baru kita per gitu loh. Jadi kalau kalian mau ngakalinnya dengan menghitung, misalnya contoh, oh ini nih ternyata jawabannya kan 12. Nah, kan gitu ya. Nah, misalnya nih min 8/3 tambah 12. Nah, terus ini jawabannya adalah minus 48. Nah, kalau kalian mau ngitungnya itu adalah by, oh yang pecahan sama-sama pecahan aja deh per 3. Terus yang bilangan bulat sama bilangan bulat. Boleh, gak ada masalah. Itu terkait dengan cara menghitung itu dibebaskan ya. Nah, cuman yang pasti caranya yang sesuai itu adalah untuk perhitungan daripada luas areanya tuh yang ini. Jadi jangan dibalik. Kalau dibalik biasanya dia nanti ada pengaruhnya, jawabannya ini nanti minus kalau nggak salah ya, seingat saya. Karena dulu saya juga pertama kali belajar ini kalau nggak salah kan ini materi SMA ya. Kalau yang di kata SP itu harusnya masih belajar. Nah, tapi kalau di Kurtilas saya kurang tahu karena materinya di buku Kurtilas tuh ini diilangin gitu loh. Nah, jadi apa sih namanya terkait dengan perhitungan itu? Saya juga dulu waktu pertama kali belajar malah nggak paham. Oh, kalau gambar grafiknya ada 2 tuh begini. Kalau misalnya kiri kanan tuh begini. Terus dulu saya juga mikirnya adalah, oh ini langsung aja nih. Yang saya nggak ngerti karena harus digambar dulu. Oh ternyata harus digambar dulu. Nah jadi gunanya digambar itu adalah to make sure biar kalian tahu nih, biar kita tahu mana yang atas mana yang bawah, mana yang kanan mana yang kiri, biar nggak salah. Yang kedua adalah untuk memastikan juga bahwasannya batasnya itu sesuai dengan apa yang kita minta. Karena takutnya gini, ketika 2 kurva gitu kan, harusnya nih min 2 sama 5 batas ujungnya. Ya misalnya nih begitu. Misalnya nih saya gambar begini set, ternyata gambarnya ini begini nih, misalnya nih bagus nih gambarnya. Nah ini min 2 sama 5. Tapi ternyata di soal ada X sama dengan 1. Ya kan? X sama dengan 1. Terus kemudian di sini ada X sama dengan 4. Apakah kita bisa pakai batas atas yang 5 sama min 2? Nggak bisa. Harus pakainya adalah 4 sama 1. Itu. Ya. Nah, jadi, terus juga apakah kalau misalnya ini bisa nggak kalau misalnya ternyata batasnya di sini X sama dengan 6? Ya boleh. Artinya berarti apa? Yang diminta dari luas daerah itu adalah yang di bagian sini sama bagian sininya nih. Gitu. Jadi ada yang ngitung 2 kali gitu. Jadi sebenarnya materi dasarnya nggak susah. Yang bikin susah ini adalah kalian harus gambar dulu gitu. Jadi emang agak lama ngerjainnya ya. Oke.
Untuk nomor 4, nah terkait dengan gambar trigonometri. Nah, kalau gambar trigonometri kita nggak bisa gambar seperti ini karena ini gambarnya template. Jadi kalau emang misalnya kalian mau gambar terkait dengan Y sama dengan sin X sama Y sama dengan sin 2X, itu nih antara dua. Antara kalian nyoba satu-satu, kayak X-nya berapa, nanti bertemu Y-nya berapa sampai panjang. Atau ya pakai life hack nih. Jadi gini, kalian harus hafal dulu terkait dengan Y sama dengan sin X itu gambarnya gimana. Nah, Y sama dengan sin X itu otomatis gambarnya adalah satu gelombang penuh. Seperti ini. Yang dimana ini 0, ini dia 90 derajat. Ini ingat ya, ini derajat ya. Atau misalnya kita bikin ini pi per 2 deh. Nah, ini pi per 2. Terus ini adalah pi. Terus di sini adalah berarti 3 per 4 pi. Dan di sini adalah 2 pi. Ini bukan 3 per 4. 5 per 2 pi. Terus barulah di sini kok 5 per 2. 3 per 2, 3 per 2 pi. Di sini baru 2 pi. Nah, ini Y sama dengan sin X. Oke. Y sama dengan sin X dengan range dari 0 sampai 360 derajat. Nah, tapi kalau misalnya mau gambar Y sama dengan sin 2X itu bagaimana? Nah, gampang sebenarnya. Kalian gambar aja sebenarnya serupa tapi tak sama gitu loh. Gambarnya begini, cuman bedanya adalah kalau awalnya dia di sini 90, berarti supaya dapat 90 X-nya bukan 90 lagi, melainkan berapa? 45. Jadi begitu gambarnya ya. Nah, jadi supaya gambar, nah ketika 90 kan jadinya sin 180 kan. Nah, 180 di sini. Nah, jadi gambarnya itu kurang lebih seperti ini nanti. Nah, set begini. Terus ini juga wait dulu. Kan ini sin ini 180, 360 kan berarti 0 ya. Nah, jadi di tengahnya dibagi setengah-setengah daripada ini nih dia masuknya ke puncak. Jadi itu gambarnya begini. Set. Nah, begini. Set. Nah, begini. Begini. Begini, begini, gitu ya. Jadi gambarnya tuh kurang lebih seperti ini. Nah, jadi untuk memastikan lagi juga bahwa saya nggak ada gambar salah gambar, saya gambarnya Y sama dengan sin X. Oke. Y sama dengan sin 2X. Ya udah. Ini gambar perkiraan aja ya. Nah, kalau gambar pakai GeoGebra, jeleknya di situ. Dia bukan pakai derajat. Nah, cuman gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, yang hijau ini adalah yang Y sama dengan sin X ya. Jadi sesuai dengan yang biru muda. Kemudian kalau yang biru di sini itu adalah yang ungu di sini, yang Y sama dengan sin 2X. Nah, lihat kan ya. Nah, jadi nanti ketika 0 sampai sini nih, nah gambarnya kurang lebih seperti ini yang diambil ya. Oke. Tapi kalian lihat lagi, ternyata ada batasnya. Nah, ya. Ternyata yang diminta di soal tidaklah 100% seperti ini, bahkan sampai ke kirinya. Melainkan apa nih? X-nya sama dengan pi. Terus kemudian dengan X sama dengan 0. Berarti di soal ini yang dimaksud untuk terkait dengan yang namanya daerah antara dibentuk ini adalah nih, yang ini nih. Bukan yang ini ya, bukan. Yang ini. Nah, terus sama yang ini. Itu yang dimaksud ya. Jadi sebenarnya apakah boleh kita mau langsung? Boleh sebenarnya ya. Cuman ternyata pas kita lihat, ternyata mereka berdua menghasilkan tempat yang berbeda. Nah, yang berbeda gimana? Kalau yang di daerah 1 yang ungu di atas, alias yang Y sama dengan sin 2X ya, itu di atas. Kalau yang biru muda adalah Y sama dengan sin X-nya yang di bawah. Tapi kalau yang di kanan kebalik.
Nah, terus gimana dong ya kan? Oke. Nah, kalau udah kan gini nih ya, kita berarti cari apa? Ya, ini ada ngitung dua luas. Ini adalah luas yang pertama dan ini adalah luas yang kedua. Nah, tapi karena berhubung ini dipotong sama di sini ya, kita harus cari dulu nih. Ininya berapa? Nah, ya udah. Berarti apa namanya? Y1 sama dengan Y2. Berarti sin 2 sin X sama dengan sin 2X. Nah, kita tahu bahwasannya kan apa nih? Ya, ini 2 sin X kali cos X, ini sin X. Nah, jangan dicoret ya, jangan dicoret karena mengurangi esensi aslinya. Jadi lebih enaknya adalah 2 sin X dikali dengan cos X dikurang dengan sin X. Berarti ini jadinya 0 ya. Berarti ini jadinya adalah sin X nya kita keluarin. Sin X sama dikalikan dengan 2 cos X dikurangkan dengan 1. So, berarti yang pertama adalah sin X sama dengan 0. Ya, sin X sama dengan 0 ini ketika apa? Ya, ketika 0, X-nya 0, 180 sama 360. Nah, terus 2 cos X dikurang 1 sama dengan 0, berarti 2 cos X sama dengan 1, berarti cos X-nya sama dengan setengah. Nah, kalau yang di sebelah kiri, ini adalah X-nya 0, 180, dan seterusnya. Kalau di sini X-nya berapa? Ya, 9, cos berapa nih yang setengah? 60, dan seterusnya ya. Nah, karena berhubung dari sini ini pasti 60 nih, ya kan? Ya udah, berarti ini pi per 3. Ya udah, berarti luas yang pertama, luas area berarti sama dengan luas 1 tambah dengan luas 2. Nah, luas areanya berarti luas satunya berarti integral dari batas atasnya adalah pi per 3, batas bawahnya 0. Dari apa? Yang ungu kurang yang kurang yang apa namanya, yang biru muda. Nah, dx. Kemudian ini berarti mungkin kita taruhnya sini aja kali ya. Nah, oke, berarti ditambah dengan integral batas atasnya adalah pi, batas bawahnya adalah pi per 3 daripada apa? Daripada atas kurang bawah. Nah, berarti yang biru sin X dikurangkan dengan yang ungu sin 2X. Ini dx. Ya udah, berarti ini langsung aja kita integralkan. Nah, integral sin 2X gimana? Nah, integral sin 2X dx itu ya U sama dengan 2X. Berarti du-nya sama dengan ya 2 dx. Berarti dx-nya adalah du per 2. Jadi berarti ini sama aja kayak sin U dikali dengan setengah du. Berarti tinggal berarti setengah dikali dengan integral sin min cos ya. Karena kan turunan sin cos, turunan cos itu min sin. Berarti integral sinnya adalah min cos. Min cos U tambah C. Nah, berarti ini jadinya adalah setengah. Ya, setengah. Min setengah lebih tepatnya. Min setengah cos 2X dikurangkan dengan min cos X. Nah, ini untuk batas yang atasnya adalah pi per 3 sama 0 ya. Oke, ditambah dengan yang namanya ini adalah min cos X dikurang dengan yang namanya min setengah cos 2X dengan batas atasnya adalah pi, batas bawahnya adalah pi per 3 ya. Oke, ini mungkin begini aja ya bikinnya ya. Atau gini aja deh, nggak apa-apa. Nah, ya udah, berarti ini sama aja kayak cos X dikurang dengan setengah cos 2X dengan batas atasnya ini kita kerjakan untuk pi per 3 dengan batas bawah 0 ditambah dengan yang namanya setengah cos 2X dikurangkan dengan cos X dengan batas atasnya adalah pi dan batas bawahnya adalah pi per 3. Ya udah, kita hitung aja dulu terpisah. Berarti kalau misalnya cos X kurang setengah cos 2X
ini berarti kita bikin untuk yang ini dulu aja ya berarti ya. Nah yang ini dulu nih. Berarti jadinya cos pi per 3 dikurangkan dengan setengah kali cos apa namanya, pi per 2 pi per 3 ya. Kadang kan ini 2 kali X 2 kali pi per 3 adalah 2 pi per 3 dikurang sama cos 0 dikurangkan setengah kali cos 0. Berarti ini cos pi per 3 cos 60 setengah. Dikurang dengan setengah dikalikan dengan cos berapa nih? 2 kali 180 apa namanya? 120 ya. Cos 120 itu adalah min setengah. Berarti dikalikan dengan min setengah. Berarti ini cos 0 1 dikurangkan dengan setengah kali 1. Nah, ya udah berarti ini setengah ditambah dengan 1/4 dikurangkan dengan 1 ditambahkan dengan setengah. Nah, ini habis. Bener nggak? Ya kan? Nah, berarti ini jawabannya adalah 1/4. Oke, berarti ini jawabannya adalah 1/4. Nah, ditambah dengan berapa tuh? Nah, ini kita hapus lagi. Oke ya, wait, bentar dulu, bentar. Untuk yang setengah cos 2x nih. Ini jangan lupa nih ada kurungnya ya. Oke, setengah cos 2x berarti cos 2pi. 2pi dikurang dengan cos pi, kemudian dikurang dengan yang namanya setengah dikalikan dengan cos 2pi per 3 dikurang dengan cos pi per 3. Berarti ini hasilnya adalah setengah kali cos 1, ini kali 1 ya, dikurangkan dengan minus 1. Coba tuh make sure aja. Cos 180 ya minus 1 dikurang dengan ini tadi berapa? Setengah kali min setengah dikurang dengan yang namanya setengah. Ya udah berarti setengah ditambah dengan 1, kemudian dikurang dengan yang namanya ini berarti jadi tambah ya, tambah 1/4 ditambah dengan setengah. Oke, so sorry ini ada salah ngitung. Ini kan harusnya cos 120, berarti harusnya nih cos berapa nih? Ini 120 ya berarti ya. Nah ini oke, ini udah pas ya. Oke, sorry ini udah benar 120 min setengah. Nah ini kan berarti jawabannya berapa nih? Nah ini kan kalau dijumlahin 2 ya jadinya. Berarti 2 1/4. Nah berarti di sini 2 1/4 nih. Nah alias berarti kalau misalnya kita bikin jadinya 9/4. Nah berarti ini kalau dihitung hasilnya berapa? Ya ini hasilnya adalah 10/4 satuan luas. Maka jawabannya ya tidak ada ya. Oke, jadi luas daerahnya adalah sekitar 10/4 itu adalah 2,5 ya. Harus ini jawabannya 2,5. Oke. Oke, kita hapus untuk soal nomor 3 dan nomor 4-nya. Jadi yang nomor 3 sama nomor 4-nya ini, terutama nomor 4 ini nggak ada jawabannya ya. Oke, so untuk nomor 5, nomor terakhir untuk tes formatif 1, kita punya informasi bahwasannya di sini ada yang namanya Y sama dengan ln X dan Y sama dengan ln 2X dengan batasan X sama dengan 1 dan X sama dengan 5. Yaudah, kita gambar dulu terkait dengan gambar daripada soal nomor 5 ini. Nah, untuk gambar lon, itu kurang lebih seperti ini gambarnya sebenarnya. Gambarnya itu untuk lon X ya. Untuk lon X itu kurang lebih seperti ini. Nah, Nah, kalau lon 2X itu karena berhubung X-nya lebih besar, maka hasilnya juga lebih besar. Tapi di awalnya kurang lebih sama. Nah, bedanya begini doang nih. Nah, kemudian dikasih batas nih. 1 sama 5 ya. Berarti satunya di mana sih? Kan gitu ya. Oke, cuman karena berhubung kita tahu bahwasannya ini apa namanya? Satunya sama 2-nya ini masih di daerah sini nih harusnya ya. Nah, di sini nih X-nya sama dengan 1, kemudian di sini X sama dengan 5.
Loh kok saya tahu kenapa bisa dapat di sini? Karena gini. Kalau misalnya Y sama dengan ln X, ya ini Y sama dengan ln X ya. Nah, oke. Wait dulu. Y sama dengan ln X. Kalau yang atas ini adalah Y sama dengan ln 2X. Oke. Nah, kalau misalnya Y sama dengan ln X, kemudian ketika X-nya 0 kan nggak boleh ya. Nah, ketika X-nya 0 nggak boleh. Tapi hasilnya boleh negatif, tapi X-nya nggak boleh negatif. Makanya dia bentukannya nggak pas di 0. Nah, jadi ketika Y-nya ketika Y-nya 0 ln X gitu ya. Nah, berarti berapa nih? Nah, kan sebenarnya ini sama dengan E log X 0, berarti E pangkat X, ini ya. E pangkat 0 ini sama dengan X. Berarti X-nya sama dengan 1. Nah, ingat ya, 2 log 8 itu sama dengan 3, daripada 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti ini pangkat ini. Berarti E pangkat 0 sama dengan X. Nah, berarti X sama dengan 1. Nah, begitu juga untuk yang di Y sama dengan ln 2X. Nah, berarti 0 sama dengan ln 2X. Berarti apa nih? E pangkat 0 sama dengan 2X. Berarti 2X sama dengan 1. Berarti X-nya setengah. Nah, jadi kurang lebih gambarnya seperti ini. Ya udah, berarti ini ngerjainnya gimana? Mana daerah yang dimaksud? Nah, daerah yang dimaksud tuh yang ini doang nih. Berarti luas areanya atau luas daerahnya adalah integral dari batas atasnya 5, batas bawahnya 1, dari apa? Dari ln 2x dikurangkan dengan ln x. Ya. Dx. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini masalahnya adalah ketika kita mau mengintegralkan ln, jangan lupa apa? Ya, integral ln itu nggak bisa langsung asal. Oke, ini kan tetap aja ya integralnya satu-satu. Cuman yang kita mau bahas untuk integral ln 2x dulu, dx. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengintegralkannya? Nah, ini nggak bisa pakai substitusi. Ya, pakainya apa? Parsial. Nah, berarti U-nya apa, V-nya apa? Nah, kan gitu ya. Berarti U-nya yang bisa kita turunin adalah apa? ln 2x. Berarti du-nya sama dengan 1/2x 2 dx. Alias berarti ini coret. Berarti dx-nya adalah x kali du. Gitu ya. Atau kita biarkan seperti ini dulu aja. Terus kemudian untuk yang namanya dv berarti ya. Kan integral U dv sama dengan U kali V dikurangkan dengan integral V du. Nah, berarti dengan rumus ini, berarti ini dv-nya ya. Dv-nya adalah apa? Dx. Berarti V-nya adalah X. Ya udah, berarti kesimpulannya adalah integral ini sama dengan U kali V. Berarti ln 2x dikalikan dengan V-nya adalah X. Kemudian dikurangkan dengan integral apa? Integral daripada X kali 1/x dx. So, berarti jadinya apa? X kali ln 2x dikurang dengan apa? Integral 1 dx ya, berarti X. Begitu juga untuk integral ln x dx. Nah, setelah misalkan U-nya sama dengan ln x, kemudian berarti du-nya sama dengan apa? 1/x dx. dv-nya adalah dx, berarti apa? V-nya adalah X. So, berarti jadinya adalah ln x kali x dikurangkan dengan integral 1/x kali x dx. Berarti jadinya apa? X kali ln x dikurangkan dengan x. Ya. So, berarti ini berarti ln 2x itu adalah x kali ln 2x dikurangkan dengan x dikurang dengan yang namanya x kali ln x dikurangkan dengan x dengan batas atasnya 5, batas bawahnya 1. Nah, cuman kurang x min x ini habis. Nah, ya kan? Berarti sisanya apa? Ya, x kali ln 2x dikurangkan dengan x kali ln x dengan batas atas 5, batas bawah 1. Sehingga kita lanjutin, ya. Berarti 5 kali dengan ln 10 dikurangkan 2 kali 5 dikurangkan dengan 5 kali dengan ln 5
dikurang dengan 1 kali ln 2 kali 1 dikurangkan dengan 1 kali ln 1. Berarti apa? 5 kali ln 10 dikurang dengan 5 kali ln 5 dikurang dengan ln 2 dikurangkan dengan ln 1. Nah, terus gimana nih? Nah, mendingan enakan begini aja ya. Tetap bikin begini. Ya, ini bukan kurang ya, melainkan tambah. Berarti ini ln 2 dikurangkan dengan ln 1. Sehingga, ini apa nih? Ya, ini adalah. Nah, dalam ln itu kan kalau mau ngitung, kalau nggak pangkatnya sama, atau misalnya ini yang sama, terus depannya sama, atau kalau bisa sama-sama ln kan. Atau sama kayak log, 2 log 4 dikurangkan dengan 1 log 4 itu boleh. Nah, cuman jadi bebas mau ngerjainnya bagaimana. Nah, kalau ini bisa kita akalin seperti ini. Log 10 dikurangkan dengan log berapa? Log 5. Dikurangkan dengan ini apa? ln 2 per 1. Nah, terus ini jadinya adalah 5 dikalikan dengan log 10 per 5. Nah, dikurangkan dengan, ini ln ya, ln, ln. Oke, wait, sorry dulu, bentar. Ini ln ln 10, ln 5, ini ln 10 per 5, ini ln 2. Jadinya berarti 5 kali ln 2 dikurangkan dengan ln 2 itu sama dengan apa? Sama dengan 4 kali ln 2. Tapi nggak ada. Ya, ini bisa kita rubah menjadi ln 2 pangkat 4. Jadinya apa? ln 16. Maka jawabannya adalah yang A. Nah, tapi semisal kita mau ngerjainnya dengan cara lain. Misalnya nih, dari sini kan kita punya informasi bahwasanya kan berarti 5 kali ln 2 gitu ya. Nah, atau dari sini deh. Dari sini nih. Nah, ini kan bisa kita bikin jadinya ln 2 pangkat 5 dikurangkan dengan ln 2. Ini sama aja kayak ln 2 pangkat 5 per 2. Berarti sama dengan ln 2 pangkat 4. Berarti apa? Ln 16. Hasilnya sama? Pasti. Ya. Jadi nomor 5 jawabannya adalah yang A. So, dengan begitu saya read dulu untuk tes formatif pertamanya dan kita akan lanjut ke tes formatif yang kedua.